Halo semua, apa kabar? Kembali bersama saya, Furqonul Hakim dalam mata kuliah Pragmatik. Di pekan kedua ini kita akan membahas tentang pengertian pragmatik serta sejarah perkembangan pragmatik. Yang pertama tentang definisi atau pengertian pragmatik. Definisi pragmatik dijelaskan secara berbeda-beda oleh para pakarnya. Akan tetapi, maksud dari pengertian pragmatik sendiri adalah sama. Sehingga dengan banyaknya definisi tentang pragmatik, diharapkan akan menambah wawasan kita tentang pengertian pragmatik secara utuh. Kita lihat pakar yang pertama, yaitu Euler, pada tahun 1996, menyebutkan 4 definisi pragmatik. Yaitu yang pertama, bidang yang mengkaji makna pembicara. Jadi kita akan mengkaji makna pembicara. Apa yang dia ucapkan itu mengandung makna apa. Kemudian yang kedua adalah bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya. Lebih jauh lagi, bahwa di sini maksudnya adalah kita akan mengkaji makna dari apa yang diucapkan oleh seorang pembicara, misalnya dengan melihat konteksnya. Nah, konteksnya itu bisa kapan misalnya, atau situasinya seperti apa, atau di mana ucapan itu disampaikan. Yang ketiga, bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara. Jadi tidak terbatas pada kajian tentang makna yang diucapkan, tetapi kita akan menganalisa lebih mendalam bagaimana ujaran tersebut dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh seorang pembicara. Yang keempat, pragmatik juga diartikan sebagai bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Jadi kita akan melihat bagaimana sebuah kelompok sosial masyarakat itu mengucapkan sesuatu ujaran misalnya, kemudian bagaimana ujaran tersebut memiliki makna dengan melihat status atau kondisi sosial yang ada di kelompok masyarakat tertentu. Itulah yang dijelaskan oleh Euler pada tahun 1996. Satu tahun sebelumnya, di tahun 1995, Thomas juga mencoba menyebutkan 2 kecenderungan dalam pragmatik, di mana dia membagi menjadi 2 bagian. Pertama, dengan menggunakan sudut pandang sosial, ini sama dengan poin keempat, seperti yang dikemukakan oleh Euler. Kemudian menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara atau speaker meaning. Dan kedua, dengan menggunakan sudut pandang kognitif, yaitu menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran atau utterance interpretation. Jadi ini hampir mirip seperti apa yang telah disampaikan oleh Euler di tahun 1996. Selanjutnya Thomas juga mengandaikan bahwa pemaknaan merupakan proses dinamis yang melibatkan negosiasi antara pembicara dan pendengar, serta antara konteks ujaran, baik itu yang berupa konteks fisik, sosial, dan linguistik, dan makna potensial yang mungkin dari sebuah ujaran-ujaran. Kemudian mendefinisikan pragmatik sebagai bidang yang mengkaji makna dalam interaksi, or meaning in interaction. Jadi kita nanti akan melihat makna ujaran yang disampaikan oleh seorang pembicara
dengan melihat beberapa konteksnya dan potensi-potensi makna lain yang muncul dengan melihat kapan atau bagaimana, di situasi apa ujaran itu diucapkan. Kemudian ahli yang ketiga sebagai pembanding yaitu Leach pada tahun 1983 melihat pragmatik sebagai bidang kajian dalam linguistik yang mempunyai kaitan dengan semantik. Jadi keterkaitan ini ia sebut semantisisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik, atau pragmatisisme yaitu melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik. Dan komplementarisme atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi. Jadi Leach ini melihat pragmatik sebagai bidang kajian dalam linguistik yang mempunyai kaitan dengan semantik. Baik itu semantik itu merupakan bagian dari pragmatik, atau pragmatik merupakan bagian dari semantik, atau juga semantik dan pragmatik adalah dua bidang yang saling melengkapi. Karena kedua bidang ini sama-sama mengkaji tentang makna, begitu. Jadi untuk melengkapi interpretasi kita tentang makna, baik itu secara semantik, maka kita butuh juga interpretasi dari sudut pandang pragmatik, agar interpretasi yang kita tangkap dari ujaran yang disampaikan oleh seorang pembicara menjadi lebih valid dan komprehensif. Jadi itu saja tadi dari 3 ahli tentang definisi dari pragmatik. Silakan kalian teman-teman untuk menarik kesimpulan sendiri dari ketiga ahli atau pakar tadi. Kira-kira seperti apa kalian bisa menyimpulkan pengertian dari pragmatik. Oke, silakan untuk menuliskan di kolom komentar kesimpulan yang kalian bisa tarik dari ketiga ahli tadi, sekali lagi tentang definisi dari pragmatik. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan pragmatik. Nah, May pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa pragmatik tumbuh dan berkembang dari 4 kecenderungan atau tradisi. Yaitu pertama kecenderungan anti-sintaksisme, kemudian kecenderungan sosial kritis, yang ketiga tradisi filsafat, dan yang keempat tradisi etnometodologi. Kecenderungan yang pertama yang dimotori oleh George Lakoff dan H. John Robert Ross menolak pandangan sintaksisme atau Chomsky, yaitu bahwa dalam kajian bahasa yang sentral adalah sintaksis, dan bahwa fonologi, morfologi, dan semantik bersifat peripheral. Menurut Lakoff dan Ross, keapikan sintaksis atau Wolframness bukanlah segalanya, sebab seperti sering kita jumpai, komunikasi tetap dapat berjalan dengan pengguna bentuk yang tidak apik secara sintaksis, bahkan semantik. Nah, maksudnya pada kecenderungan yang pertama ini bahwa ada beberapa ahli yang anti dengan pandangan sintaksisme, terutama yang diangkat oleh Chomsky. Bahwa di mana Chomsky sangat kaku dengan formula-formula yang dibuat dalam sebuah bahasa yang kemudian digunakan dalam ujaran misalnya. Padahal pada kenyataannya kita bisa memahami apa yang orang katakan atau apa yang seorang pembicara sampaikan tanpa harus memiliki keapikan secara sintaksis atau kesempurnaan sintaksis. Namun kita bisa melihat konteksnya, bagaimana mereka menyampaikan, maka informasi itu akan dapat tersampaikan dengan baik kepada orang yang mendengarkannya misalnya. Itu menurut kecenderungan yang pertama. Yang kedua, kecenderungan ini tumbuh di Eropa, tepatnya di Britania, Jerman, dan Skandinavia, di mana
muncul dari keperluan terhadap ilmu bahasa yang secara sosial relevan, bukan yang sibuk dengan deskripsi bahasa semata-mata secara mandiri. Jadi maksudnya adalah di Eropa waktu itu muncullah keinginan para ilmuwan terhadap hubungan atau relevansi antara ilmu bahasa dengan sosial. Nah, bukan yang hanya melihat deskripsi bahasa semata-mata secara utuh tanpa melihat keterkaitannya dengan kondisi sosial misalnya. Itulah yang disampaikan pada kecenderungan kedua oleh May pada tahun 1998. Kemudian kecenderungan ketiga adalah tradisi di mana dipelopori oleh Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, dan terutama John L. Austin and John R. Searle adalah tradisi filsafat. Para pakar tersebut mengkaji bahasa termasuk penggunaannya dalam kaitannya dengan logika. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu harus logik, harus masuk akal. Kemudian juga Leach pada tahun 1983 juga mengemukakan bahwa pengaruh para filsuf bahasa misalnya Austin, Searle, dan Grice dalam pragmatik lebih besar daripada pengaruh Lakoff dan Ross. Jadi ada unsur filsafatnya agar kita bisa menafsirkan makna ujaran atau ucapan dari sebuah tuturan. Yang keempat adalah tradisi ethnomethodology, yaitu cabang sosiologi yang mengkaji cara para anggota masyarakat tutur atau speech community mengorganisasi dan memahami kegiatan mereka. Jadi ada hubungan sebuah komunitas, mereka punya ciri khas masing-masing. Dalam ethnomethodology, bahasa dikaji bukan berdasarkan aspek kegramatikalannya, bukan struktur kalimatnya, melainkan berdasarkan cara para peserta interaksi saling memahami apa yang mereka ujarkan. Jadi ada interaksi antara satu dan yang lainnya dalam sebuah komunitas, kemudian mereka punya cara sendiri untuk memahami apa yang mereka ujarkan. Dengan kata lain, kajian bahasa dalam ethnomethodology lebih ditekankan pada komunikasi, bukan tata bahasanya. Salah satu kecenderungan yang melatar belakangi perkembangan pragmatik adalah antisintaksisme, Lakoff dan Ross. Dalam sintaksis seperti dikemukakan oleh Euler, dipelajari bagaimana hubungan antar bentuk linguistik, bagaimana bentuk-bentuk tersebut dirangkai dalam kalimat, dan bagaimana rangkaian tersebut dapat dinyatakan well-formed atau solid secara gramatikal. Secara umum, sintaksis tidak mempersoalkan baik makna yang ditunjukkan maupun pengguna bahasanya. Sehingga bentuk seperti kucing menyapu halaman, meskipun tidak dapat diverifikasi secara empiris, tetap dapat dinyatakan apik secara sintaksis. Namun secara makna ini tidak masuk akal. Itulah yang ingin diungkapkan dalam pragmatik. Karena kucing tidak bisa menyapu halaman. Namun secara struktur kalimat ini udah betul, ada subjek kucing, ada kata kerja, menyapu, ada objek halaman. Namun secara makna ini tidak masuk akal. Itulah yang ingin dikaji oleh pragmatik dalam linguistik. Baiklah, itu saja tentang bagaimana pengertian pragmatik dan perkembangan pragmatik. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami. Jika ada hal yang ingin kalian pertanyakan, silakan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share this video, dan subscribe YouTube channel saya.